Elektabilitas Kaesang baru 1%. Akankah segera disulap biar melonjak? Ditulis oleh Widodo SP. Jelang bergulirnya Pilkada 2024 yang juga akan memilih siapa gubernur Jakarta selanjutnya, survei mulai dilakukan oleh Litbang Kompas pada Juni 2024 dengan hasil mengejutkan, terutama terkait Kaesang Pangarep yang masuk dalam radar kandidat yang akan bersaing dengan sejumlah nama tenar seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ridwan Kamil hingga Tri Risma Harini dan Andika Perkasa. Dua nama yang disebut pertama menempati posisi puncak dengan rincian Anies Baswedan 29,8%, melawan Ahok 20%, diikuti oleh Ridwan Kamil 8,5%. Sedangkan nama-nama lain praktis memperoleh elektabilitas yang sangat rendah di kisaran 1%. Hanya jika melihat tahapan Pilkada 2024 yang masih panjang, perolehan elektabilitas 1% dari adik dari wali kota Surakarta ini bukanlah pertanda kansnya untuk mengikuti jejak sang ayah langsung kandas. Ingat bahwa apapun bisa terjadi dalam politik di Indonesia, apalagi kalau punya keluarga yang berkuasa seperti Kaesang Pangarep. Ya, kalau syarat batasan usia untuk Pilpres dan Pilkada yang seharusnya akan menuai perlawanan keras kalau mau diubah, faktanya bisa diubah begitu saja lewat putusan MK dan MA. Apalagi untuk urusan sepele seperti presentase elektabilitas di Pilkada 2024 nanti. Langkah pertama yang mungkin bisa ditempuh adalah memunculkan survei tandingan yang perlahan tapi pasti menaikkan suara sang calon supaya tidak terasa janggal alias nampak alami. Mungkin awalnya cukup dibuat di kisaran 5 hingga 10%. Lalu mendekati masa coblosan bisa digas sampai melewati angka 40% dengan metode survei yang mungkin cukup diketahui oleh kalangan terbatas. Langkah ini biasanya cukup ampuh dalam memberikan tekanan halus kepada lembaga atau pihak yang mengeluarkan hasil survei berbeda, sehingga diharapkan akan mengikuti arus yang nantinya akan mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya calon pemilih. Langkah kedua, dengan memberikan tekanan langsung kepada pemimpin dari lembaga survei tertentu, kalau perlu sampai stres dan pamit sementara waktu dari jagat media sosial. Atau karena nggak kuat terpaksa mengikuti arus survei seperti langkah pertama tadi. Yunarto Wijaya tampaknya kena jurus kedua ini pada perhelatan Pilpres 2024 lalu, di mana langkah ini sangat mungkin diulangi pada Pilkada 2024 nanti. Langkah ketiga, tentu saja ada potensi cawe-cawe dari sang ayah sebagai reaksi lanjutan dari elektabilitas Kaesang yang terbilang delosor versi Litbang Kompas ini. Saya sepenuhnya tidak percaya bahwa dalam Pilkada 2024 nanti, dengan majunya Kaesang dan Bobi Nasution, dimanapun mereka akan maju, sang ayah tidak ikut campur sama sekali, seperti pernyataan yang kerap kita dengarkan atau baca dari media online atau media sosial. Ayah mana yang tega mendapati fakta elektabilitasnya delosor seperti itu? Kalau memang beneran akan diusung dalam Pilkada 2024 nanti, lalu tidak berbuat apapun demi mengubah kondisi itu? Kemungkinan adanya operasi khusus tetap terbuka. Belajar dari Pilwalkot Surakarta dan Pilpres yang kebetulan keduanya diikuti oleh Gibran, anak Jokowi sekaligus kakak dari Kaesang Pangarep. Jadi, menurut Anda, langkah apa yang akan ditempuh oleh Kaesang, PSI, partai koalisi, maupun oleh penguasa negeri ini demi menyulap elektabilitas Kaesang agar tidak merana karena hanya mendapat 1%? Begitulah kura-kura.